Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Mbak? Ada apa denganmu? Ini baru selesai aku. Selesai ngapain? Biasa ini makan siang itu kakek sama nenek. Oh, ada yang bisa dibantu? Mau berbagi pengalaman. Oke, pengalaman tentang apa, sih? Yang itu loh, Miss, yang bos aku itu apa? Buronan itu yang bos waktu pertama itu kemarin itu tahun kemarin buronan. Pasti tahu kan, masuk YouTube, masuk TV juga. Oh. Gimana bosmu buronan? Iya, Miss, masuk TV, masuk YouTube. Tapi aku sebagai pembantu di situ 4 orang nggak pada tahu. Bos masuk TV, masuk YouTube gitu. Tapi kita semua pekerja nggak tahu apa-apa. Buronan gitu, apa? Bosmu buronan apa? Buronan kayak gini nih, kayak investasi bodong gitu loh. Oke, terus? Kayak itu penggelapan, kayak ada yang investor ke dia, terus uangnya malah dipakai sendiri gitu loh, Miss. Hah, terus? Gila kan? Oke, terus? Tapi kita sebagai pembantu ada 4 orang, tapi kita kayak goblok banget gitu, kayak bodoh gitu loh. Kayak diperlakukan, kayak ditanyain ada masalah apa ini, dada atau apa, nggak ada masalah apa-apa katanya gitu. Terus bilangnya kayak gitu, nggak ada masalah apa-apa, tapi seolah-olah tuh dia di kamar terus, Miss, nggak pernah berani keluar. Kalau dari pagi sampai malam tuh nggak pernah keluarnya itu, Miss, ya jam 11 malam, jam 12 malam, waktu kita yang pekerja udah pada tidur, dia baru turun makan sendiri, masak sendiri gitu. Lah terus? Tapi dia ngeceng pembantu ngapain? Ya, jadi ini ceritanya pokoknya serem, terus kayak nggak bisa dinalar gitu loh, Miss. Kayak ini apa, bodyguardnya itu 5, pembantunya itu 5, rumahnya 3, mobilnya 15, Miss. Bener itu. Terus? Ternyata uangnya itu penggelapan semua, punya orang. Dimakan sendiri. Wah. Dimakan sendiri, Miss. Sampai gini kan, itu waktu masuk itu kan ya, aku tanya agenku, enggak tahu bilangnya, aku enggak tahu apa-apa. Ternyata agen tuh udah tahu lama, tapi agen tuh enggak bilang ke kita gitu loh. Kan kita takut ya kalau diborgol atau masuk penjara gitu ya. Orang namanya kita dia nggak pernah buka TV, misalnya itu tuh nggak pernah buka TV, nggak boleh keluar. Dia itu bilang gini, pastiin rumah ini tuh kosong, kayak nggak ada penghuni dari luar gitu. Ya emang dipastiin bener-bener. Kok bener-bener ini tuh, aduh, pengalaman yang pahit, bener-bener pahit. Jadi selama berapa lama, Mbak, sama Mbak Dek gitu dalam keadaan seperti itu? Selama 2 bulan. Iya, selama 2 bulan kayak itu. 2 bulan tuh pokoknya dihantui kayak rasa kabur, kayak kita tuh kabur, ayo kabur, padahal barang udah ditatanin gitu ya. Tapi nggak kabur? Nggak kabur. Amin. Ceritanya dari awal. Gimana? Jadi dulu itu pas waktu itu aku nggak tahu ya, nggak sesuai job, karena dari di Indo kan bilang katanya udahlah terima aja lah apa yang ada jobnya gitu kan. Ya namanya takut non juga, ya udah nggak pilih-pilih. Nyampe sini nyampe Hongkong, ya ampun nggak sesuai. Filipina 1, Indonesia 3, coba, Miss. Saya anak baru, pokoknya diperlakukan seperti keset gitu sama yang senior, yang 7 tahun gitu. Dia makan saya suruh nyuci, dia ngopi saya suruh nyuci gelasnya. Terus kalau majikan kan makannya malam, kalau saya nggak pernah makan. Anaknya 2, terus dikerjain, dibanyain kerjaan gitu ya, dikasih kerjaan banyak. Tapi aku ya udahlah, sabar aja, sabar gitu. Kok lama-lama gini gitu diberlakukan, kok nggak ini, kok nggak kayak yang lain gitu ya. Aku nggak mau lah nyuci punya dia gitu kan, nggak mau lah itu dia nyuci gelas apaan gitu ya. Tak lawan itu, Miss, nggak mau aku waktu itu. Dimusuhin aku, Miss. Lah kan aku bilang nggak mau. Lah dari situ tuh, Miss, dari situ penderitaan saya dimulai, Miss. Dari situ tuh. Terus?
saya dikerjain, difitnah, terus dilaporin agent, itu majikan lapor katanya babu ini nggak bisa, nggak itu, nggak ini, katanya nggak bisa kerja, katanya gini gitu. Terus apa yang nggak bisa kerja, kayak apa kerjaan saya yang gimana yang saya nggak bisa, emang saya tahu ini bahasa nggak bisa tapi saya kerja bisa. Terus saya bertahan dapat karma lah itu si Cece-nya. Soalnya ada anak baru lagi Filipin datang tuh. Jadi 6 Cece lah ya. Saya nomor 5 gitu. Terus yang Cece nomor 3 di interminate itu orang Filipin, orang tua di interminate. Ganti Cece, "Hai, thank you." Ganti Cece Indonesia lagi orang Brebes. Jadi Cece kembali lagi 5 tuh Miss, ya kan? Baru ada 2 tuh di situ tuh. Cuma saya yang dikerjain karena saya nggak nurut, disuruh nyuci ini nyuci itu, punya anak itu yang senior itu nggak nurut ya kan. Ya udahlah saya terima. Saya memuncak di situ Miss, saya lapor agent moyong kan, nggak ada respon sama sekali. Agent bilang kamu sabar Mbak, kamu sabar, bukan kayak gitu. Aku tuh lapor tuh karena ini bukan kerjaan saya, yang masa saya jadi babunya babu sih gitu. Saya bilang gitu, kenapa saya yang diperlakukan seperti itu, kenapa nggak yang lain gitu kan. Karena dia tuh apa nggak suka sama saya tuh gimana, saya laporan sama Dada juga percuma karena itu senior mah gitu ya kan. Saya tahan karena saya prinsip bapak saya tuh kamu harus kuat, kamu harus bisa hadapin kayak gini, kamu nggak boleh lemah, kamu harus punya punya nyali yang kuat katanya gitu. Kalau kamu finish, kamu itu nggak punya masalah apa nanti kalau kamu mau balik lagi itu gampang gitu kata bapakku. Betul. Ya udahlah, saya demi keluarga lah tak jalanin. Miss tahu nggak gajiku itu 2 bulan sekali loh baru keluar. Semua itu di situ. Ya emang gini loh Miss, orang kaya tapi gajinya itu kita itu 2 bulan sekali baru digaji Miss. Enggak kayak yang lain sebulan gitu, enggak. Jadi gini nih, saya gajian tanggal 30 kan. Enggak sama tuh gajiannya. Di WA tuh saya minta gaji udah telat 2 minggu. Dadai maaf saya mau minta gaji, bahasa Inggris lah ke dia. Oke gitu. Saya selang 5 hari lagi orang buat bayar ini baru itu, orang rumah udah nggak punya uang ya kan Miss. Terus saya bilang Dadai, kenapa sih udah 3 minggu loh ini, masa mau gajian lagi belum dikasih. Terus iya tanggal 28, ya tanggal 30 kan saya gajian. Terus gimana sih orang kaya apa ini. Saya berpikir gini, kaya tapi kok gaji susah ya apa ini, ngingot tuyul gitu. Jadi saya tuh mikirin ini ngingut tuyul gitu ya. Ya udah, ya ampun takut saya buat gitu. Ada majikan ngingut tuyul. Soalnya babu 5, bodyguard 5, tapi semua digaji susah Miss. Sampai kita babu tuh pada ngumpul gini loh, kenapa ya bos kita gajinya susah, kok kayak kita berpikir ngingu tuyul tapi nggak ada yang jadi tumbal. Gitu loh Miss. Jadi majikan ngingu tuyul tapi nggak ada yang jadi tumbal gitu maksudmu? Iya. Tapi berpikir di situ Miss. Tapi ternyata adalah buronan polisi. Iya. Terus itu tuh belum terjawab Miss sampai setahun tuh Miss. Waktu kita bertiga minta gaji ke Gagai, dia nggak ngasih Miss. Besoknya beli mobil baru, mobil pengeluaran terbaru loh Miss itu. Mobil baru bener-bener kayak pengeluaran terbaru, terus mau beli besok gitu. Gila kan dia. Oke, gaji pembantu 5 tidak dibayarkan tapi beli mobil sport. Ganas majikanmu. Mobilnya, Miss nggak tahu ya, mobilnya Lamborghini ada 3 Miss. Lamborghini itu. Terus mobil Hai papai. Terus itu yang rawat neneknya mau pulang. Terus beli mobil itu Miss, ya yang bukaan atas itu nggak tahu tuh. Pengeluaran terbaru juga itu selisih 5 bulan kayak itu baru beli itu, beli lagi nih yang si RV atau apa itu, bagus banget, berapa ratus ribu gitu kan harganya. Terus gini tuh bilang gini, hati-hati ya kalau ngelap ini mobil baru. Loh gaji kita lu nggak keluar kok beli mobil, kita kan berpikiran kayak gitu ya Miss ya. Itu nggak terjawab itu Miss. Keterjang sama Imlek tuh ya kan, keterjang sama Imlek, gaji kita belum keluar juga tuh 2 bulan lebih
1 minggu tuh, 2 bulan lebih 1 minggu belum keluar. Itu beli naga, Miss. Beli naga, itu kayak apa itu naga ada bola-bola besar banget, Miss. Itu harganya 100.000 Hong Kong dollar, Miss. Itu naga apa nggak tahu, itu patung dia. Terus dia manggil orang 23 orang itu ngecing naga sampai jam 3 pagi, Miss. Itu masukin naga itu sampai jam 3 pagi, Miss. Kita sampai jam 4 belum tidur itu. Terus habis itu punya rumah nggak cuma satu, Miss. Punya rumah ada 3, ada liftnya semua. Rumah 3 itu. Terus rumahnya yang 2 nggak ditempatin, cuma kalau lebaran Cina gitu dibersihin lah gitu di situ gitu. Terus akhirnya nggak terjawab lah itu, Miss. Petaka itu habis lebaran Cina tuh, petaka mulai di situ, Miss. Itu majikan nggak keluar, Miss, nggak makan nggak apa. Biasanya kan pesan makanan sushi mahal-mahal ya, dia nggak keluar nggak itu. Terus dibilang gini, pembantu disuruh tidur semua. Dia baru turun, baru makan, baru bikin mie sendiri, kayak malu gitu sama pembantu. Loh, itu Dada turun, kok nggak boleh keluar, kita kenapa? Pertanyaan dong ini. Betul ya kan? Terus? Selang 2-3 hari, dia tetap nggak mau keluar, nunggu babunya tidur baru dia keluar, kan aneh. Terus kita nanya dong, kenapa? Kok nggak? Kamu nanya sama siapa? Kamu nanya sama siapa? Sama Dadai. Terus? Saya WO, Dadai mau makan apa? Saya kan yang paling dibenci di situ sama Dadai. Tapi saya mencoba, ya udahlah, tanyain, kasihan. Dadai mau makan apa? Kok dari pagi nggak makan? Jangan kayak gitu, kalau ada masalah makan dulu. Saya bilang kayak gitu. Nggak apa-apa, kalian makan aja. Kalau nggak ada lauk, nanti saya bilang bodyguard yang nomor 2 itu suruh beliin di luar sayur-sayur, nanti kalian masak kayak gitu, kata dia. Ya tanggung jawab lah, katanya gitu. Terus, ya udah sabar ya, kalau lagi ada masalah gitu, jangan berpikiran. Soalnya dia nggak tahu, katanya lagi hamil katanya, gitu kan. Terus dia bilang oke, thank you, kata dia, meskipun nggak keluar gaji. Saya berusaha, ya udahlah gitu. Tiba-tiba, Miss, selang 3 hari itu saya tanya kayak gitu, dia bilang gini, tapi semua baju anak-anak gitu kan, anaknya 2, kita mau pindah ke Jepang katanya gitu. Kita seneng dong ditinggal ke Jepang lah ya. Ternyata, Miss, dia itu baju semua, bajunya kan banyak punya anak, branded itu, Miss. Dia kan tadinya orang kaya, sering belanja gitu ya kan. Dimasukin koper. Saya aneh, loh, kok semua dimasukin ke koper? Kok nggak dipilihin? Ini mau berapa kilo? Saya kayak gitu mikir, wah ini ada yang nggak beres ini gitu. Tiba-tiba waktu baju dimasukin ke koper, dia diajak tidur di kamar ibu, Miss. Jadi kita tidur di kamar anak cuma berdua, terus yang 2 tidur di bawah, gitu kan, Miss. Tiba-tiba, Miss, tahu nggak? Kita bangun jam 10 pagi, anak udah nggak ada, Cece yang 7 tahun itu udah nggak ada. Saya WA dong, kan saya di situ nomor 2 di situ, yang itu udah finish yang 1. Saya WA, loh kemana kok nggak ada orang gitu. Bentar lagi ke pasar, masa iya ke pasar ngajak anak-anak, koper nggak ada. Saya pikir ke situ dong. Terus saya bangunin semua tuh yang masih tidur tuh, teman saya 2 orang. Weh, bangun, ayo kita cari, ya bilang gitu. Kita cari di mana ini, kok nggak ada Dada gitu kan. Dicari memang kok ada, Miss. Kabur ya. Terus sebelum kabur itu saya ingat digerebek polisi, Miss. Banyak banget, saya ada videonya di sini. Polisi banyak di luar, kayak keluar, excuse me gitu. Kalau nggak keluar, mau didobrak pintunya. Sampai dia itu gedor-gedor pintu. Sampai saya takutnya bilang dia WA, jangan ada yang bersuara kayak gitu, Miss. Dia bilang kayak gitu sebelum dia kabur, sehari sebelum dia kabur. Dia pesan, pokoknya jangan ada yang keluar dari rumah sini gitu. Lah orang Filipina takut tuh. Ternyata orang Filipina itu sudah tahu kasusnya, Miss. Gitu. Tapi dia diem aja sama kita, yang saya sama orang Indo ini, orang Brebes ini diem, nggak tahu apa-apa. Orang Filipina udah tahu tapi nggak ngasih kita tahu. Ternyata orang Filipina ngajuin surat notis ke majikan waktu itu. Terus
dia ngajakin, ayo kabur, ayo kabur. Lah masalahnya apa kok kabur? Nggak mau lah, kamu aja kabur. Orang saya kurang 3 bulan finish. Kayak gitu. Ayo kabur kayak gitu. Dia, kamu aja sendiri, jangan ngajak-ngajak, aku bilang gitu. Terus akhirnya dia ngebreak lah itu, nggak tahan, nunggu sebulan itu nggak tahan dia. Akhirnya ngebreak. Akhirnya dia keluar, nggak tahu ternyata majikan itu kabur di tempat temen nih, Miss, ditampung di situ cerita nih. Nah, saya nggak tahu ya. Terus tiap hari kita tuh ketakutan, Miss. Cuma saya 2 orang di rumah situ sama orang Brebes. Ya tinggal dia bilang kalau pagi kamu tidur, kalau malam nggak boleh tidur, harus jaga, takutnya dari luar didobrak, nanti kalau ada apa-apa. Rumahnya besar, Miss, bener-bener itu 2 orang dalam rumah. Saya berpikir gini, nanti ini mati nggak ya gitu kan, kita nggak tahu kasusnya apa, dikabur ya kan. Terus berpikir jangan tidurlah, kita takut, sampai makan seadanya yang di kulkas freezer dimasakin karena cuma berdua. Terus gaji nggak ada, uang nggak ada, kita nggak kepegangan uang, mau kabur takut. Saya bilang agent juga percuma, Miss. Agent nggak bilang apa-apa, coba agent malah nutupin, coba gitu, Miss. Kalau padahal majikan tuh udah buronan, udah masuk TV. Saya tahu, tiba-tiba temen deket saya tuh bilang, Dok, ini lo majikanmu kok masuk TV? Hah? Masa Mbak? Iya lo, sekarang majikanmu di mana? Nggak tahu. Dan kasusnya apa? Penggelapan uang gitu? Iya, saya baru tahu. Teman saya tuh bilang tuh, baru tahu kalau dia ngirimin video itu, kalau majikan saya itu masuk TV, nggak cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang bilang ke saya laporan. Itu kan majikan kamu, orang ada foto saya di situ. Wah. Tapi Saman masih Ada bertahan di situ foto sampai TV-nya. sekarang, Mbak? Saman masih bertahan di situ sampai di sekarang? Iya, sampai itu aku lanjutin finish, Miss. Sampai di situ aku terus bertahan, aku sampai finish. Aku harus finish. Padahal diperlakukan semena-mena sama itu majikan itu ya kan. Ya udahlah, kurang sedikit lagi gitu pikir saya kan. Tapi saya udah nggak betah, Miss. Gimana sih majikan memperlakukan saya digigit anjing, dicakar anjing, dia nggak tanggung jawab. Saya diminumin air mentah. Waktu itu saya cuma bisa nangis, nggak bisa bahasa, nggak bisa apa. Saya kalau inget diperlakukan kayak, ya ampun, kayak semena-mena sama majikan. Tapi saya, ya udahlah, sabar gitu. Tapi saya masih baik lah sama majikan, masih nyupport dia, kasih semangat, meskipun saya nggak tahu permasalahannya gitu ya kan. Yang penting dia ngerti saya lah gitu. Jangan sampai dia nggak ngerti saya gitu. Saya pikir di situ lah kan. Terus waktu itu majikan karena rumahnya yang 2 udah disegel, Miss, jadi itu rumah yang 1 masih saya tempatin sampai sebulan. Saya cuma makan gaji buta, nggak tidur, nggak apa, cuma tidur kayak siang buat malam, malam buat siang gitu, sama temen saya itu. Ternyata di situ dia nyelamatin barang-barang yang berbranded, kayak tas sepatu yang berbranded. Saya kumpulin, terus dia nanti jam 3 jam 4 dia ngambil gitu. Saya taruh bawah, dia ngambil pakai mobil Alphard yang sama cecennya itu, sama bodyguard yang nyotirin, cecennya yang ngangkutin. Tapi saya posisi disuruh tidur gitu, posisi barang disuruh naruh G-floor gitu. Terus dia ngangkutin sendiri gitu, bawa kabur sampai 1 minggu itu kan dikasih jangka 1 minggu. Kalau nggak ada etikat mau ngembaliin uang itu, rumah itu disegel lah. Terus saya dibawa kabur juga, Miss. Habis barang itu habis dibawa semua, terus saya disuruh pindah ke sana. Ternyata di situ, coba Miss bayangin, saya pindah di situ kayak neraka, Miss. Saya kan kumpul lagi sama cecene yang dibawa kabur 1 bulan yang lalu kan ya. Terus kumpul bertiga tuh di situ. Terus ternyata di situ, Miss, kalau digabungin ya, ada 2 majikan cowok, ada 2 majikan cewek, anaknya ada 5, anjing ada 5, rumah lantai 7, nggak ada lift, kita naik turun tangga capek, sampai jam 2 jam 3 kita kerja baru kelar. Itu kerjaan saya, Miss, dulu. Tapi saya bilang gini, sampai kenapa sih hidup saya tuh kok kayak gini banget, apa saya tuh maksudnya ada salah sama orang tua yang saya nggak sengaja gitu. Sampai saya tuh mohon maaf kepada orang tua saya, Miss. Waktu itu saya nggak tahu, kayak ngapura lah, kayak apa ucapan saya tuh, kayak mana yang nyakitin gitu. Sampai orang tua tuh
nangis sedih, kamu kenapa kayak gitu nanya. Nggak apa-apa saya bilang gitu, ibuku kan sering kepikiran gitu Miss, jadi apa-apa itu curhat sama bapak aku yang lebih deket lah gitu. Bapak bilang, Duk tahan, bertahan aja sampai kamu finish, nggak apa-apa, nanti kamu dapat enaknya kayak gitu. Ya namanya kita kerja ya nggak apa-apa lah pahitnya dulu katanya gitu. Iya, Katanya mau jadi orang sukses katanya gitu kata bapak. Terus iya Pak, tapi kenapa ya saya nggak betah Pak katanya. Lapor agent juga percuma, mau lapor polisi gimana ya, orang bos saya juga kasihan anaknya kecil-kecil gitu ya. Tapi kok perlakuannya kayak binatang, saya bilang gitu. Ya ampun Miss, anaknya itu ya kan dirawat dari kecil sama yang senior ini tuh ngeludahin, kalau ngomong tuh anjing apa binatang Indonesia tuh keluar semua Miss, nyakitin banget, terus mukul, pokoknya sering ngeludahin lah, sama Cecenya itu sering ngeludahin gitu, tapi sama orang tuanya itu malah kita yang disalahin gitu loh. Terus Kan anak lahir dari uang haram, Mbak. Makanan dari uang haram. Miss, kayak gitu Miss. Terus kayak gimana ya, kok nasib saya kayak gini gitu ya. Terus sampai gini, ini kapan ya bos dapat karma gitu. Lah ini ternyata udah dapat karma, ternyata itu apa, ternyata pas waktu saya telepon agent, pas saya mau keluar di situ udah mau finish, uang saya nggak mau digaji Miss di situ Miss. Saya waktu totalan tuh dapat 15.000 kan, karena 2 bulan gajinya tuh berapa gitu totalnya, yang dulu nggak dikasih lemburan sama dia kan. Terus ada catatannya kan Miss, nggak mau dikasih. Terus gini, saya telepon agent, ya udah kalau agent nggak mau bantu nggak apa-apa, saya mau lapor polisi, orang bos saya juga buronan, saya bilang gitu. Jangan tunggu dulu gitu kata dia. Gimana, saya mau keluar masa nggak dikasih duit? Ya nggak Miss, kita kerja capek-capek. Betul. Jadi gini loh Mbak, itu anaknya nakal kenapa? Karena dia makan uang haram, bukan di lahir haram ya. Sorry, tadi saya rawat lagi kata-katanya salah. Jadi kalau anak lahir dari apa ya? Dari kecil dikasih makan uang haram, dikasih uang dari nipu ya kayak gitu. Jadi besarnya nggak ada adatnya, nggak ada sopan santunnya, bahkan ngeludahin orang itu kayak wajar. Padahal itu kan kurang ajar. Iya benar kayak gitu. Makanya sekarang sama posisinya di mana sekarang, di majikan baru? Di sentral. Di majikan baru? Iya di sentral, yang dulu di Taipo. Oke. Berarti sudah dapat majikan yang lebih baik lagi? Iya sekarang, tapi majikan yang dulu masih ngubungin, tapi saya responnya juga masih baik. Kabar saya baik, dia nanyain kabar. Mungkin dia sadar cuma kamu yang finish, yang lain gak sampai finish semua Miss. Gak sampai finish. Sampai nge-break, sampai notice gitu yang lain. Tapi saya alhamdulillah sampai finish di situ. Saya bertahan lah gitu. Berarti kan usahamu tidak ada yang sia-sia kan? Majikanmu yang sekarang baik saya? Ya baiklah alhamdulillah yang sekarang tuh meskipun ya orang tua lah ceritanya ya kayak gitu, orang pernah saya ngalamin yang muda juga kayak gitu. Betul. Jadi apalagi orang tua ya udahlah maklumin aja, yang penting dia sama makanan juga sering ngasih gitu ya kan. Okay. Tapi kan saya sering lihat kontennya Miss Yuni tuh, itu kan sering ada cerita itu tuh nggak sebanding sama yang dulu saya kerjakan. Bener. Itu yang kamu ceritakan tuh sampai merinding ini tanganku. Maksud aku adalah sampai kamu menggebu-gebu karena kamu mengingat masa lalu yang sangat pahit, di mana yang kamu mampu melaluinya sampai finish kontrak. Itu suatu yang hebat ya. Majikan kaya bukan jaminan dia bisa bayar tepat waktu. Masa majikan kaya jadi buronan, kan nggak mungkin juga. Tapi pada kenyataannya kan itu benar. Benar nggak? 5 pembantu, 2 supir, 3 bodyguard ya? 5 Miss. 5 bodyguard. Tapi gaji diutang. Iya, kalau sekarang kan majikan galak kan nggak apa-apa, yang penting gaji lancar ya. Betul. Tapi ini mah udah nggak dikasih makan, kita makannya mie telur. Terus ya ampun Miss, ini pengalaman yang saya sangat ngeri ya Miss. Hujan besar itu, hujan badai itu, petir. Terus waktu itu saya di situ bermasalah terus Miss, sama agensi, sama bos saya. Pokoknya tuh saya minta gaji malah dilaporin ke agent, saya minta gaji malah kita tuh aku tuh seolah-olah tuh ada aja masalah, kerjaan tuh ada
aja gitu Miss. Tapi agent nggak percaya sama saya. Ya udahlah, orang dia yang berkuasa uang, saya bisa apa? Saya berpikiran ke situ Miss. Nah, saya buktiin dong ke situ, buktiin karena kata dia saya nggak bisa kerja. Lah posisi itu Miss, Miss tahu itu payung BBQ yang besar yang buat kita BBQ di bawah itu kan ada hujan angin tuh, hujan petir. Lah itu payung balik Miss, payung balik. Lah kata Cecene itu, weh Kotima kata, kamu katanya gitu, kamu kata itu suruh Daday naik ke atas. Ngapain hujan-hujan, kamu pakai mantel lah katanya, kamu bisa kerja nggak katanya. Ya bisa lah saya bilang gitu ke dia. Kamu itu benerin payung tuh sama saya katanya. Loh ini ada petir loh, nggak takut kesamber, saya bilang gitu kan ke dia. Ya ngomong eleknya dulu lah Miss, takutnya kan nanti beneran gitu kan ya. Terus saya bilang saya takut. Ya udah kalau takut kamu nanti majikan nggak percaya lagi sama kamu. Ya udah di situ saya buktiin Miss tuh itu ada petir itu sampai saya gemeter itu Miss. Ya udahlah pikirku, hidup mati Allah yang tahu lah Miss gitu. Saya pikiran gitu. Saya buktiin di situ, saya pasang itu hujan gede sampai basah kuyup, mantel itu nggak ada apa-apa nih Miss. Terus saya benerin, saya panjat itu panjat itu dia nggak bisa benerin tuh, dia di bawah megangin saya yang gemeteran ke atas. Alhamdulillah payung bisa balik lagi Miss. Sekarang saya bilang benerin sekarang, iya sekarang, cuma bos itu mantau doang Miss, nggak ada omongan apa-apa, cuma mantau. Lah dari situ Miss, bos bilang, dari situ bos bilang kamu hebat gitu. Saya buktiin itu taruhan nyawa Miss. Dia bilang kamu hebat, kamu bisa dibanding yang lain gak pada mau. Meskipun bilang takut tapi dia nggak berani manjat. Tapi saya usahain manjat Miss. Terus dari situ dia percayalah sedikit lah sama saya gitu. Terus apa-apa. Jadi semua itu butuh waktu gitu ya, benar nggak? Semuanya butuh waktu. Aku senang sekali dengan ceritamu yang dimana kamu berapi-api sekali. Jadi kapan ada waktu ketemuan, aku pingin lihat ekspresimu secara langsung. Semangat sekali. Minta videonya polisi yang di depan rumahmu yang gerbek itu. Jadi sekalian aku pingin lihat sampai seganas itu, dan juga majikamu seperti apa. Pokoknya di YouTube ada Miss, ada itu pas waktu berita itu ada. Kamu buang ke saya, jangan nyebutin. Soalnya sekarang kan online secara langsung dan tidak langsung kan masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi saya tidak ingin dituduh mencemarkan nama baik orang, bener nggak? Iya bener. Jadi kamu kirimin ke saya sama polisinya itu sebagai bukti bahwa apa yang kamu katakan bukan isapan jempol, bener nggak? Ini adalah tragedi 5 pembantu, 2 supir, 5 bodyguard. Tapi gaji diutang. Iya benar. Jadi judulnya kayak gitu ntar. Judulnya jadi kayak gitu. Iya, soalnya ini kayaknya cocok banget cerita buat kayak apalagi cerita langsung ke kantor gitu ya. Kayaknya ini cerita bener-bener motivasi buat semua orang, kayak jangan ngangklu lah kalau kerja gitu. Ya udah jalani aja sampai kamu itu gimana bisa buktiin kalau kamu itu bisa. Ikhlas. Sampai finish 2 tahun. Yang penting ikhlas, benar. Ini yang saya setuju. Meskipun banyak cacian, makian, hinaan, air mata, ya ampun, udah saya ngalamin semuanya. Oke. Jadi terima kasih, Cak, simpen nomormu. Aku tunggu videonya. Jadi suatu saat kalau saya sudah balik lagi di dunia persilatan sama tak cari, kita ketemuan. Aku penasaran dengan dirimu yang begitu tegar. Ya. Ya ampun Miss, makasih lo udah ditelepon balik. Iya sayang, terima kasih ya. Salam buat keluarga yang ada di Indonesia. Terima kasih. Iya Miss, sehat-sehat ya Miss. Iya sayang. Yuk, bye-bye. Bye-bye. Saya senang sekali lihat suaranya, lihat gaya bicaranya yang begitu bahagia sekali, dimana bisa meluahkan perasaannya yang selama ini dia sembunyikan dirinya sendiri. Jadi tidak ada yang bisa tahu gimana dia, tidak ada yang bisa tahu pengalaman dia, dikiranya omongan dia itu adalah isapan jempol, padahal itu nyata dalam hidupnya. Jadi buat teman-teman di luar sana, banyak dari kita yang menghakimin orang lain begitu mudah, kita tidak tahu apa yang terjadi. Karena itu saya selalu bilang dan selalu mengingatkan bahwa jangan pernah menghakimi orang lain sebelum kita berada di posisi dia. Kita tidak tahu apa yang dia pikirkan. Begitu juga dia tidak pernah memikirkan dirimu. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, jangan menyepelekan masalah orang lain.
Jika kamu tidak ingin menyakitinya, silahkan diem saja. Tapi kalau kamu ingin memberikan komentar atau sekedar mendengarkan, itu lebih baik. Karena rasa empati itu dibutuhkan saat kita mendengarkan. Terus kamu gimana bisa empati kalau kamu tidak pernah mendengarkan orang lain? Kamu mintanya didengarkan. Jadi itu aja dari saya. Pesan saya sekali lagi, tidak ada gading yang tidak retak. Begitu juga dengan kata-kata saya. Mungkin ada yang kepreset, mungkin ada yang gak jelas. Saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan terima kasih. Bye-bye.